Halo semuanya, kalau ngomongin gigi, yang pertama kali kepikiran adalah pergi ke dokter gigi itu mahal. Kayaknya tuh gimana banget gitu mahalnya. Tapi sebenarnya ya, perawatan gigi itu kenapa bisa mahal ya? Apa semua treatment mahal atau ada treatment yang sebetulnya murah tapi kita dikenai biaya yang mahal? Senyum sehat, penuh semangat bersama saya, Ayu. Sikat gigi cukup 2 kali, habis sarapan dan sebelum tidur. Habis makan siang hanya berkumur, lakukanlah dengan teratur. Lakukanlah dengan teratur. Hari ini kita akan ngobrol lebih dalam tentang biaya kesehatan gigi dengan Dokter Gigi Bambang Nursasongko. Halo dok. Halo juga. Dok, kenapa sih biaya perawatan gigi itu mahal gitu? Cabut pun mahal gitu. Kan orang-orang suka bilang, nyabut kan nggak nyampe berapa detik, kok mahal katanya gitu. Iya, saya sering tuh kadang-kadang pasien, dok kok Sering apa cuman kadang-kadang dok? kadang-kadang ada pasiennya, dok kerjain cuma sebentar aja gitu kok saya harus bayar mahal. Terus saya kasih alatnya, ya silakan kerjakan sendiri. Jadi begini ya, dokter gigi itu nggak bisa disamakan dengan dokter umum, bahkan penyakit dalam. Karena dokter gigi itu sebetulnya pasti pasien datang dengan tindakan. Makanya kalau di luar itu namanya gelar dokter gigi itu DDS, Doctor of Dental Surgery, ya kan? Jadi ruang untuk klinik gigi itu pun sebetulnya kondisinya sama dengan kamar operasi. Ya. Harus steril. Ya harus steril, harus. Selain itu juga begini, kalau kita pergi ke dokter, diperiksa, kemudian dikasih resep, gratis kan? Apa langsung sembuh? Enggak. Harus beli obat dulu, ya kan? Pergi ke apotek. Atau kalau perlu pemeriksaan tambahan, ada biaya juga, ke lab lah. Ya kemudian dia harus ronsen, itu perlu biaya tambahan. Mungkin dokternya bisa gratis. Begitu juga di kedokteran gigi. Mungkin kita dokternya tenaganya gratis. Tapi coba, mungkin nggak pasien itu datang cuma dikasih resep terus ya udah pulang beli obat sendiri, nggak mungkin. Kita pasti ada tindakan. Ya. Nah, tindakan itu memerlukan peralatan. Dental unit seperti kita ketahui harganya kadang-kadang lebih mahal dari harga mobil. Ya. Kemudian kita perlu listrik, perlu air, perlu tenaga, asisten dan sebagainya. Kemudian bahan-bahan dan alat kedokteran dan kedokteran gigi itu mahal. Ya, bukan hanya karena PPN atau PPH, tapi juga permasalahannya begini, barang obat-obatan itu ya, atau obat habis pakai, itu kadang-kadang waktu kedaluarsanya nggak panjang. Iya. Ya. Paling 1-2 tahun. Belum tentu terpakai, karena kasusnya nggak ada. Tapi kalau ada kasus harus ada kan? Dan nggak bisa beli, cuma sedikit kan? Dan akhirnya dia habis, kadang-kadang nggak terpakai. Kemudian kebanyakan impor. Yes. Impor itu ada biaya 80%. impor. Kemudian setelah impor harus ada yang namanya registrasi. Registrasi, harus ada sertifikasi, harus ada izin edar. Ya. Kemudian sebentar lagi ada halal atau tidak kan? seperti itu. Nambah lagi tuh. Ya itu sih nggak apa-apa ya kalau memang harusnya seperti itu ya. Ya tapi berarti kan nambah lagi biayanya gitu. Jadi kadang-kadang masalah regulasinya juga itu yang membuat menjadi mahal. Dan bahan-bahan habis pakai kedokteran gigi itu hampir nggak ada yang tidak impor. Iya, 80%, Ya, 80% alat kesehatan Indonesia impor. Impor, gitu kan. Nah sehingga menjadi mahal. Makanya kalau gini, kalau dokter gigi itu menggratiskan pasien, itu pahalanya 2.
Yang pertama adalah dia membantu pasien untuk mengatasi masalah penyakitnya. Kedua, dia memberi pasien itu uang berupa bahan, ya, dan sebagainya. Listrik, air, dan honor untuk asisten. Gitu. Seperti saya misalnya. Saya sakit di rumah sakit. Mungkin kalau periksa mata, ya periksa aja. Tapi begitu saya harus beli obat, walaupun dapat diskon, saya tetap harus beli ke apotek. Atau misalnya saya dioperasi, ya mungkin operatornya si dokternya gratis, tapi kamar operasinya harus sewa, uang untuk perawatannya harus sewa. Ya obat yang tetap masuk aja. juga mesti bayar. Iya harus bayar gitu loh. Jadi kadang-kadang berobat gigi kok mahal. Saya kadang bilang, saya lihat nih ibu-ibu tasnya mahal. Untuk berobat gigi aja dibilangnya mahal, ya kan? Padahal itu penting untuk kesehatannya kan. Iya, karena kalau ada gigi berlubang terus nggak dibetulkan bisa kena sakit jantung, kena sakit yang lain-lain, kemana-mana. Efek sampingannya. Nah, kalau dibandingkan ya, biasanya kan kalau gigi yang udah parah tuh biayanya jadi lebih banyak dong daripada kalau cuma sekedar bolong-bolong kecil gitu ya. Emang biayanya segitu lebih besarnya daripada gini ya, misalnya nih untuk perawatan saluran akar, itu jarumnya itu terbuat dari nikel titanium. Itu kan logam lebih mahal dari emas ya. Titanium lebih mahal dari emas. Dan itu harganya satu set itu ratusan ribu, bahkan ada yang di atas 1 juta. Dan itu idealnya sekali pakai buang. Makanya di sini barangkali ada yang masih bisa dipakai 4-5 kali. Itu juga rekomendasi pabrik masih mengatakan demikian. Gitu. Jadi bisa kebayang nggak untuk ngerawat satu gigi berapa ratus ribu modalnya? Iya. 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 Minimum. Iya. Gitu. Dan kadang kan nggak cuma perlu jarum itu aja gitu. Oh iya, macam-macam obatnya, alatnya dan sebagainya gitu. Ya, menarik juga karena kebanyakan orang tuh kan pergi ke dokter gigi kalau udah sakitnya nggak tahan. Biasanya kalau masih sakit dikit terus ada tetangganya, oh coba dikasih ini, dikasih itu, dia akan ngerjain itu dulu kan. Kalau udah parah, baru deh dia kepaksa pergi ke dokter gitu. Nah, menunda seperti ini, apakah menjadi akhirnya biaya yang dikeluarkan lebih besar? Jadi gini, di bidang medis ya, itu mencegah lebih murah daripada mengobati. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita hanya melakukan perawatan gigi dan kontrol 6 bulan sekali ke dokter gigi, itu akan lebih murah. Paling kalau kontrol ya pembersihan karang gigi ya, pembersihan. Tapi kalau misalnya kita abaikan kemudian menjadi parah, itu semakin berat, semakin mahal biayanya. Itu. Jadi kalau kita menjaga kesehatan gigi dari kecil, sebetulnya itu nggak cuma urusan kesehatan gitu. Iya. Efek lainnya juga mengurangi resiko biaya perawatan. Memang sekarang ada BPJS ya, tapi ternyata untuk perawatan saluran akar terutama itu BPJS ini berdasarkan penelitian dari sejawat kita yang ambil S2, itu yang dibayar oleh BPJS itu hanya 78% dari unit cost. Yang 22% siapa yang bayar? Ditanggung oleh rumah sakit dan dokternya. Ya kalau kayak gitu kan berarti klinik bisa lama-lama justru itu begini. Boncos. Permasalahannya adalah rumah sakit itu kan bekerja sama dengan BPJS gelondongan ya, semua. Sehingga yang terjadi adalah apa? Rumah sakit mensubsidi silang dokternya. Sehingga membuat pandangan rumah sakit terhadap perawatan gigi ini menjadi berkurang. Ya bahasa kasarnya cuma bikin rugi aja gitu. Memang sedang diperjuangkan oleh kolegium ya dengan BPJS supaya bisa mendapatkan pembayaran yang sesuai lah dengan tindakan.
Dan kadang-kadang begini, untuk perawatan saluran akar, itu fasilitas pelayanan kesehatannya tidak memberikan alat, sehingga dokternya harus bawa sendiri. Itu. Oke. Karena mungkin dia anggap barang yang mahal ya. Ya. Tapi sebetulnya perawatan akar itu masih masuk BPJS jadinya? Sekarang ini masih, tapi ya masih menjadi polemik begitu. Bahkan ada beberapa sejawat yang mereka bilang, kita nggak mau. Ya bisa dimengerti kalau setiap kali ada pasien dia mesti subsidi kan. Ya. Karena saya sendiri pernah dengan ketua kolegium dan ketua ikatan profesi bertemu dengan direktur BPJS. Ya memang ada beberapa hal yang perlu kemudian lebih didiskusikan gitu. Namun kenyataannya seperti itu, kita mau bilang apa? Ya kan? Iya. Dan begini, asuransi sendiri pun kadang-kadang ya, dananya nggak cukup. Jadi kalau kita misalnya di negara maju, di negara yang sudah established ya, kalau kita nggak punya asuransi kesehatan itu seperti kita nggak punya payung. Tapi kalau di sini belum tentu. Iya. Kalau memang nggak cukup, ya sudah harus bayar sendiri gitu. Jadi saya bilang ya kalau kita ikut asuransi bukan jaminan bahwa kita akan terbebas. Ya karena gitu, belum tentu di cover semuanya. Belum tentu di cover semuanya. Nah tuh dengerin teman-teman, pentingnya kesehatan gigi. Jangan lupa sikat gigi sehari 2 kali sesudah makan. Iya. Makanya salah tuh yang Oma Irama bilang. Kok Oma Irama? Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Dia belum pernah sakit gigi pas bikin lagu. Makanya saya bikin lagu tentang sakit gigi supaya tahu. Seru juga bahasan hari ini. Jadi ternyata biaya perawatan gigi itu bukan sekedar ya mahal atau tidak dari dokternya gitu, tapi emang bahan-bahannya, peralatannya semuanya mahal, juga tergantung kondisi giginya seberapa parah ya. Jadi butuh alat apa aja yang poin utamanya adalah masih import semuanya. Ya. Kita belum bikin di sini. Ya. Beda misalnya ya dengan di Malaysia, di Penang. Mereka industri medikalnya sudah maju. Oke. Ya kan? Sehingga mereka bisa mengembangkan medical tourism. Ya. Di sini kan belum bisa. Masih susah. Karena mereka masih pendek. Kalau kita nih misalnya importir, dari importir ke distributor, terus subdistributor, terus nanti kemudian baru nyampe ke dokternya, itu rangkaiannya panjang sekali dan masing-masing kan pasti ambil margin. Iya kan? Iya. Gitu. Ya, belum juga pajaknya pajak barang mewah. Ya, nggak semua sih pajak barang mewah. Ada beberapa sebagian. Alat masih barang mewah dong. Iya, mungkin. Mesti ditanya tuh. Makanya. Ke Departemen Keuangan. Gitu. Yang mahal itu sebetulnya selain itu ya tadi itu masalah birokrasi. Harus sertifikasi, registrasi, kemudian izin edar, ya, kemudian bermacam-macam lah aturan yang harus mengeluarkan uang. Belum gudangnya, simpan gudang. Kadang-kadang begini ya, dari vendor sendiri bilang, Dok, kenapa di sini menjadi pendek masa kedaluarsanya atau expiry-nya? Tertahan. Karena tertahan di imigrasi. Kok imigrasi? Bea cukai. Dia bea cukai. Kadang-kadang dia masuk di gudang dan storage-nya kadang-kadang nggak sesuai dengan bahan yang harus disimpan secara khusus. Gitu. Sehingga akhirnya sudah sampai ke konsumen atau ke dokter giginya. Sudah pendek waktunya. Ya, walaupun di satu sisi kita mengerti bahwa itu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ya, jadi semuanya jadi tertib, tapi jadi menambah biaya. Iya, ya kan? Lagi pula di sini begini ya, kalau di luar itu kan ada screening ya, penapis. Di Amerika tuh kalau nggak approved by ADA, American Dental Association, itu nggak bisa. Kalau di sini semua bisa masuk. Barang yang barangkali kualitasnya nggak jelas begitu. Karena apa ya, hanya penting registrasi. Iya. Dan registrasi kita harus tahu sendiri kan. Ya, bisa dari jalan samping untuk mendapatkan registrasi. Nah gitu. Jadi sekarang kita harus tanya ke pemerintah.
apakah mereka berpihak kepada kesehatan masyarakat atau bagaimana gitu. Iya, masih banyak PR-nya lah untuk dia. ini, untuk menjadi lebih baik di dunia perawatan kesehatan gigi. Iya. Dan pasien di sini ya kadang-kadang begini, kalau misalnya kita sakit, kemudian berobat ke rumah sakit, terus kata dokternya harus periksa ini, periksa itu, pasti protes. Mereka karena mindsetnya udah dokternya cari untung. Iya. Beda misalnya dengan di luar negeri. Jangan jauh-jauh lah di Singapura. Kalau kita berobat kan dengan cluster system ya. Jadi kalau penyakit ini udah pasti yang mengerjakan dokter A, B, C, D, E, F, G. Ya kan? Kemudian kok mereka sanggup bayar? Yeah. Dan pasien di sini kadang-kadang ya, misalnya di Singapura, kalau dia bilang nggak boleh nengok pasien, nggak boleh, ya mereka nurut. Kalau di sini kadang-kadang marah, saya akan bayar. Yeah. Nah itu budaya masih pasien kita tuh seperti itu. Ya, saya selalu bilang pasien Indonesia tuh lebih nakal daripada pasien karena mereka bilang lain. semua bisa dibayar dan mereka pikir dokter pasti cari untung. Gitu. Ya itu harus masyarakatnya juga edukasi bahwa itu nggak kayak gitu. Ya. Seru kan? Jarang-jarang kan dengar kayak gitu. Oke. Terima kasih banyak dok atas pencerahannya. Mudah-mudahan bisa dimaklumi. Iya, maaf aja kalau ada yang salah. Kalau tetap dirasa mahal gitu kan. Karena emang sudah rantai pasokannya sudah mahal. Senyum sehat, penuh semangat.